Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mang OP hanya di channel ABP yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya. Pastinya dong dengan durasi anime yang mantap-mantap punya. Kali ini cuy, kita akan menceritakan anime yang keren banget nih. Anime ini berjudul Sore Demo Isekai wa Otsukushi. Anime ini menceritakan tentang Nika, putri keempat, yang dari kerajaan hujan dan juga pemilik dari kekuatan untuk memanggil hujan. Putri Nika ini melakukan perjalanan ke kerajaan matahari untuk menikah dengan Livius yang merupakan raja dari kerajaan matahari. Nika baru mengetahui ternyata raja yang berhasil menaklukkan dunia itu hanyalah seorang bocah. Meskipun pada awalnya mereka merasa asing satu sama lain, namun perlahan mereka mulai saling memahami dan membangun ikatan yang lebih erat. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi cuy, langsung saja kita menuju ke inti ceritanya. Tapi seperti biasa, supaya nonton kalian juga tambah nyaman nih, Mimin saranin dulu lah buat kalian. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan, terutama yang nyebelin. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekidot. Scene awal diperlihatkan putri bernama Le Messier Nika, dan ia sedang melakukan perjalanan ke kerajaan matahari. Tujuan Nika ini adalah untuk menikahi Raja Matahari. Nampaknya putri Nika sudah tiba di pelabuhan Lepion. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada Jill dan kawan-kawan selaku anak buahnya. Lantas Nika menyuruh Jill dan kawan-kawan agar ia bisa tinggal sendirian dan dibiarkan mandiri di kerajaan matahari. Nika terus menelusuri pasar karena ia sangat kelaparan. Melihat tukang buah yang menawari buah membuat Nika menghampirinya. Sontak saja Nika kaget dengan harga buah enelok yang mencapai 4 sun. Kalau dikonversikan ke sigure jadi 18 sigura. Alhasil Nika pun tidak jadi membelinya. Tiba-tiba saja ia disenggol seorang pria. Bukannya ditolong, Nika malah diejek sebagai cewek kampung. Kemudian Nika mencari penginapan, namun ternyata beberapa penginapan sudah penuh. Sehingga Nika terpaksa mencari lagi. Saat di jalan, ia ditemui 2 orang perampok. Saking lugunya, Nika malah mempercayai ucapan mereka. Lalu keduanya membawa koper si Nika dan kabur. Dikarenakan belum makan dari siang, Nika pun pingsan. Melihat hal itu, kedua wanita pegawai penginapan tadi membawa Nika ke kamar. Sedangkan si bapak pemilik akhirnya memberikan tumpangan kepada Nika, padahal tadi ia menolak. Lantas Liza dan Mina selaku pengawal penginapan bertanya kepada Nika, tujuannya datang ke sana itu apa? Alhasil Nika menjawab ia akan menikah dengan Raja Matahari. Mendengarnya Liza dan Mina langsung tertawa. Sebab mereka tidak percaya dengan ucapan Nika. Berikutnya diperlihatkan kilas balik mengenai perintah pernikahan Nika. Nampaknya raja dari kerajaan hujan bernama Tetere Le Mercier memberikan perintah. Lantas ia berkata, Raja Matahari memberikan mereka penawaran khusus agar kerajaan hujan bisa terus berdiri. Lalu Mila putri pertama Raja Hujan bertanya, apakah mereka tidak akan menaklukkan kerajaan hujan? Ya putri kedua menyaut percuma Raja Matahari menaklukkan kerajaan hujan. Karena di sana cuma ada hujan saja. Putri ketiga Kara Le Mercier berkata, ternyata jadi miskin ada baiknya juga. Raja pun melanjutkan pembicaraannya. Ia berkata Raja Matahari meminta salah satu putri Raja Hujan menjadi istrinya. Alhasil keempat putri hujan melakukan sweet batu gunting kertas. Namun sayangnya putri keempat bernama Nika yang kalah. Sehingga ia harus menikahi Raja Matahari. Lantas putri Mila berkata, Nika akan menikahi raja yang kelam. Karena ia merupakan Raja Matahari, makanya para kakak tidak ingin menikah dengan Raja Matahari. Putri ketiga Kara malah menyebarkan hoax.
Ia berkata kalau tampang Raja Matahari sangat menyeramkan. 貧乏も役に立つ時あんのね。特別に自治を認めてくださると。知ってよ。違うよ。払うものは容赦なく無慈悲で礼儀。じゃんけんぽん。人間じゃないじゃん。 Di sisi lain, pengawal kerajaan sedang minum di kedai. Dan mereka ditugaskan untuk menjemput Putri Nika. Namun mereka malah menertawakan putri dari kerajaan miskin yang ingin menikah dengan Raja Matahari. Akan tetapi, mereka juga harus menemukan Putri Nika untuk menyelesaikan tugas. Mendengar kedua perampok yang mencuri dari seorang wanita miskin, pengawal auto curiga dan menanyai mereka. Sin lalu beralih ke penginapan. Putri Nika dipinjami baju oleh Mina. Tampak Putri Nika sangat cocok mengenakannya. Lantas Nika berterima kasih karena sudah dipinjamkan baju. Kemarin malam, mereka menginfokan pada sang ayah kalau Putri Nika adalah calon permaisuri negara Matahari. Namun sang ayah tidak percaya dan minta dibuktikan. Alhasil Putri Nika akan melakukan sesuatu agar mereka mempercayainya. Kemudian Nika mengatakan ia harus pergi ke ibu kota. Namun Nika harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang. Alhasil, Liza meminta kakak Nika untuk bekerja saja di penginapan ayahnya. Di perjalanan, Liza menceritakan tentang Raja Matahari. Faktanya Raja Matahari membuat saluran air dan mengatasi perselisihan antar keluarga bangsawan. Saat kepemimpinannya, ia mampu melakukan banyak hal untuk kerajaan, serta mengembalikan perekonomian negara Matahari. Mendengar ucapan Liza, Putri Nika kagum. Ternyata anak sekecil Liza tahu banyak soal negara. Liza menyaut ayahnya memberitahu karena raja mereka bisa membuat usaha tanpa rasa takut. Tidak lama kemudian mereka pulang di penginapan setelah berjalan-jalan. Namun mendadak Mina menghilang. Ia dibawa oleh perampok kemarin. Ketika mereka ingin mengganggu Mina, langsung saja Nika muncul dan menghajar mereka dengan kekuatannya. Setelah kedua perampok jinak, Nika meminta mereka mengantarnya ke istana. Nampaknya mereka sudah bersiap mengantarkan Nona Nika. Sebelum pergi, Nika berpamitan kepada pemilik penginapan dan kedua anaknya. Tidak lama kemudian Nika sampai. Namun karena ia asal mengatakan ingin menikahi raja, semua orang tidak mempercayainya. Alhasil Nika dibawa ke aula pertemuan untuk dipertemukan dengan raja. Selanjutnya Sin berada di ruangan pertemuan. Sontak saja Nika kaget. Ternyata Raja Matahari yang akan dinikahinya adalah seorang bocil. Lantas Raja Orphinus Irvirika Livius berkata mengapa ayah Nika memberikan putri aneh sepertinya. Padahal waktu itu ia meminta diberikan istri yang cantik. Kemudian Raja Livius berkata, ia sudah bosan dengan matahari dan ingin putri dari pengendali hujan menurunkan hujan di negaranya. Mendengarnya, Nika auto kesal. Ia mencubiti kedua pipi raja dan menghinanya sebagai raja bocil. Melihat perlakuan Nika, para penjaga serta pengawal menangkapnya dan akan mengusir Nika. Namun raja punya cara lain untuk memberi pelajaran pada Nika. Langsung saja Nika dikurung di penjara bawah tanah. Lalu raja berkata ia tidak akan diberi makan sampai mati. Sebab raja akan senang melihat Nika yang menderita, kelaparan, lalu KO. Kemudian Raja Livius meninggalkan penjara sambil tertawa. Setelahnya Raja Livius rapat bersama para menterinya di ruangan. Lantas ia berkata pada para menteri yang tidak perlu ikut campur dan membiarkan Nika jadi permainan Raja Livius. Di sisi lain, Putri Nika sangat kesal dengan raja. Ia terus mengutuknya di dalam penjara.
Di kesempatan itulah, Nika merapalkan mantra pengendali udara agar bisa membuka jendela penjara. Tidak lama kemudian, jendela terbuka. Langsung saja ia memanjat ke lantai lain untuk mencari Raja Matahari, serta menghajarnya. Sin lalu beralih ke kamar Raja Matahari. Ia sedang berdialog dengan Neil, asistennya. Selesai membahas soal anggaran negara, Raja bangun dari kursinya. Sedangkan Neil pergi, ia mendengar ada suara keributan dari kamar Raja. Namun ia tidak ambil pusing, mungkin saja hanya kucing lewat. Padahal di dalam, Putri Nike hampir saja memukul Raja. Akan tetapi aksinya terhenti karena ia kelaparan dan hampir pingsan. Kemudian Raja Livius meminta Nike segera memanggil hujan. Lantas Nike menjawab memanggil hujan harus dilakukan dengan ritual yang memiliki syarat, serta harus memiliki perasaan dan pengalaman. Seperti perasaan orang yang menginginkan hujan. Jika Raja Livius ingin menikmati hujan, ia harus menunjukkan pada Nike indahnya dunia. Kemudian Neil kembali ke Raja yang ingin melaporkan bahwa Nike telah menghilang. Namun ternyata Nike berada di kamar Raja yang sedang makan camilan. Kemudian Nike dibawa ke kamarnya karena ia kelelahan. Esoknya Nike terbangun, ia disambut oleh pelayan yaitu Ranra dan kawan-kawan. Langsung saja mereka membersihkan dan memakaikan pakaian Putri Nike. Setelahnya Nike bergegas menemui Raja sebab ia kesal dan ingin melihat keindahan dunia. Sontak saja Nike kaget melihat bunga Sharon. Kemudian Nike mendekati bunga tersebut dan menikmati keindahannya. Lalu Raja berkata, Nike bisa melihat banyak bunga di taman bunga kerajaan. Di kesempatan itulah Nike menarik tangan Raja untuk ikut bersamanya. Selesai bermain dan mengobrol, Neil muncul memberikan Raja minuman. Mendadak seorang penjaga menyerang Raja. Melihatnya, Nike auto melindungi sang Raja. Sehingga ia dibawa ke kamar dan diberi pengobatan. Esoknya Putri Nike diantar Neil pulang ke asalnya. Sebab terjadi kekacauan di kerajaan. Sekarang Raja sedang menginterogasi dan menangkap jenderal atas tuduhan rencana pembunuhan Raja. Alhasil di penjara, jenderal tidak terima. Lantas ia dan antek-anteknya berencana membakar istana. Di perjalanan, Nike melihat asap dari kerajaan, ia langsung bergegas kembali. Tampaknya Raja sedang melarikan diri dari ruangannya. Ia bergegas ke lantai lain. Sedangkan Nike yang berada di atas loteng menyanyikan lagu ritual pemanggil hujan. Sontak saja semua orang dibuat kaget melihat aksi dari Putri Nike. Oi, nanika kikoenai ka? Selanjutnya Neil membawa Nike ke hadapan Raja Livius. Lantas Nike mengomeli Raja karena seenaknya saja memperlakukannya. Dikarenakan Nike membantu memanggil hujan agar kobaran api mereda. Raja memanggilnya kembali. Namun Raja berkata kalau ia merasa biasa aja saat melihat hujan. Sebab tetesan air dan langit membuat baunya basah dan mengganggu. Mendengar ucapan Raja Livius, Nike auto kesal. Ia berkata akan pergi dari kerajaan. Lantas Raja Livius menghentikan karena Nike akan jadi hiburan untuknya. Esoknya Nike terbangun dari tidurnya. Ia kaget Raja Livius tidur bersamanya. Nike berteriak. Ia kesal mengapa Raja tertidur tanpa busana. Lantas Raja berkata kamarnya terbakar hangus kemarin. Lagian sebagai sepasang pengantin tidur bareng adalah hal wajar. Lalu Raja Livius heran melihat dada Nike yang menyusut.
Alhasil di meja makan, pelayan pun mempersiapkan hidangan khusus untuk pengencang payudara Nike. Wadadidaw. Di kesempatan itulah Raja berkata ia akan mengadakan pesta penyambutan untuk Nike serta ia ingin melihat Nike yang memanggil hujan lagi. Namun Nike menolak kemauan sang raja dan akhirnya mereka pun bertengkar. Setelahnya Nike berjalan bersama Neil di taman. Tidak lama kemudian, Duke Vera Perdana Menteri muncul dan ia memperkenalkan perwakilan dari Kerajaan Laut. Kemudian mereka mengolok-olok Nike hanya sebagai mainan Raja Livius. Serta kehadiran Nike dari kerajaan miskin membuat mereka semakin semangat menghina Nike. Lalu Raja Livius muncul. Ia mengatakan kalau Nike ini lebih berharga sebagai mainannya ketimbang Duke dan kawan-kawan. Lalu Raja Livius kesal mereka menghina istrinya. Setelah diomeli Raja, Duke dan kawan-kawan kabur dengan perasaan takut. Setelahnya, Nike berterima kasih kepada Raja Livius karena telah menolongnya tadi. Namun Raja meminta imbalan kepada Nike untuk menghabiskan waktu dengannya di taman. Nampaknya Raja Livius tidur di pangkuan Nike sambil menatap langit. Dan ia berkata, ia ingin melihat hujan karena mendadak ia terpikir tentang hujan. Mendengarnya Nike terheran. Di kesempatan itulah Nike menasihati Raja. Nike berkata agar Raja mengurangi jadwalnya supaya memiliki waktu istirahat. Akan tetapi Raja malah marah. Nike dianggap terlalu ikut campur. Lalu Raja mengajak Nike untuk pulang. Tiba-tiba saja Nike merasa kesal dan mencubit pipi Raja Livius. Kemudian Nike telah tiba di kamarnya. Ia sedang melamun mengingat momen bersama sang nenek. Melihat Nona Nike murung, Ranka dan kawan-kawan muncul dan mereka bertanya mengapa Nona Nike bersedih. Lantas Nike menjawab ia hanya memikirkan sesuatu. Sontak saja Nike kaget melihat bunga di atas meja. Dan ia mengira kalau para pelayan yang menyiapkannya. Alhasil para pelayan mengatakan kalau Raja Livius setiap hari memetiknya untuk Nona Nike. Mendengar ucapan Ranra dan kawan-kawan, Nike auto pergi ke kamar Raja. Mendadak Neil muncul, ia memperlihatkan botol obat. Lantas ia berkata, sebelum Nona Nike muncul di hidup Raja, setiap hari ia meminum obat tersebut. Namun sewaktu Nona Nike hadir, Raja merasa tenang dan berhenti meminum obat tersebut. Sehingga Nike merasa bersalah, ia juga ingin melindungi Raja. Esoknya pesta penyambutan Nona Nike telah diselenggarakan. Duke dan kawan-kawan menunggu kehadiran Nike. Tidak lama kemudian Nike muncul dari balik pentas. Ia bernyanyi dengan suara yang sangat indah. Alhasil hujan turun karena Nike menyanyikan lagu ritual hujan. Lalu perwakilan kerajaan laut menghampiri putri. Dan ia meminta Nike mencium tangannya. Namun tiba-tiba Raja Livius datang dan mengusir pria tersebut. Esoknya Nike tidur bersama Raja Livius. Ia menatap wajah imut Raja. Ketika Nike ingin menyentuh Raja, mendadak Raja terbangun. Langsung saja Raja meminta Nike menciumnya. Kemudian Neil muncul. Ia juga mendukung ucapan sang Raja. Sedangkan Nike terkejut mendengar ocehan Raja dan Neil. Selanjutnya Shin berada di kamar Nona Nike. Nampaknya pelayan kesulitan memakaikan baju Nike. Sebab baju tersebut kekecilan sehingga pelayan harus menarik paksa agar baju terikat. Lantas desainer muncul, ia berkata Nike harus menjalani diet ketat sampai turun 5 kg. Dikarenakan upacara pertunangan akan dilakukan sebentar lagi. Sehingga Nike tidak diperbolehkan memakan karbohidrat. Kemudian ke istana secara sembunyi-sembunyi memberikan roti untuk Nona Nike. Akan tetapi, tiba-tiba desainer menghentikan. Kemudian Neil datang. Ia mengajak Nike menemui Raja karena ada hal yang lebih genting. Ketika sampai di ruangan Raja, Nike dikejutkan dengan berita bahwa pertunangan akan dibatalkan.
Nampaknya Raja Livius ini sangat kesal. KUA selaku organisasi tertinggi kerajaan menghentikan pertunangan. Sebab KUA memutuskan menolak Nike menjadi ibu negara kerajaan Matahari. Dikarenakan status sosial Nike yang rendah, serta Nike termasuk kelompok suku asing. Alhasil ya, Nike dilarang dijadikan sebagai ratu kerajaan Matahari. Namun menurut sejarah, diperbolehkan istri yang berasal dari suku asing. Akan tetapi Raja Livius dikecualikan karena mereka membenci raja. Lalu Nel berkata kalau pihak Nike memaksa menikah dengan raja, ia harus melakukan ritual pencerahan. Ritual khusus yang mengharuskan Nike mengambil cincin. Lantas cincin tersebut akan digunakan dalam bentuk matahari. Faktanya cincin tersebut disimpan di kuil bawah tanah. Serta kuil tersebut adalah salah satu daerah berbahaya di kerajaan Matahari. Banyak putri-putri yang kehilangan nyawa di sana saat prosesi pengambilan cincin. Alhasil Nike yang memutuskan untuk melakukan ritual pencerahan agar bisa menikahi raja. Kemudian raja menyaut. Ia melarang Nike membahayakan dirinya. Tugas Nike adalah berlindung di belakang raja, bukannya sok tegas mengambil keputusan. Mendengarnya, Nike pun pasrah. Akhirnya ia kembali ke kamarnya. Sedangkan raja tertidur di kursinya sebab ia kelelahan memikirkan pertunangannya. Putri Nike melihat raja dari jendela kamar. Alhasil Nike mengambil jaket miliknya dan menutupi tubuh raja agar terasa hangat. Tidak lama kemudian raja tersadar dari tidurnya. Esoknya sembari dikepang pelayan, Nike bertanya letak KUA. Lantas pelayan mengatakan KUA berada di kuil sebelah timur. Setelah itu Nike memakai baju pelayan dan menyamar menuju KUA. Sontak saja Nike kaget melihat Rosa pelayan di KUA ingin dipukul staf KUA. Langsung saja Nike menghentikan, ia mengeluarkan kekuatan pengendali angin. Kemudian Rani Aristes muncul. Pria tersebut mengajak Nike mengobrol. Lantas Rani Aristes memuji kemampuan Nike dalam pengendalian. Awalnya Nike terkecoh, ia pikir Rani orang yang baik. Namun saat Rani berkata kalau Nike pembawa petaka kerajaan, Nike auto sadar Rani memanglah kejam. Mendengarnya Nike jadi kesal karena Rani terlalu merendahkannya. Lalu Rani menceritakan dahulu raja sebelumnya memaksa menikahi ibu Raja Livius. Meskipun Ratu Sheila berasal dari kasta terendah. Rendahan, raja tetap memaksa kehendaknya. Alhasil ratu diasingkan bersama Livius. Bahkan seharusnya Raja Livius tidak menjadi raja karena kastanya rendah. Mendengar ucapan kejam Rani, Nike hampir memukulnya. Di kesempatan itulah Rosa menghentikan Nike dan membawa Nike ke asrama. Nampaknya seorang bocil wanita menghampiri Nike dan mengatakan kalau Raja Livius sering berkunjung melihat bunga. Raja juga sering menceritakan tentang Nike yang telah memberikan semangat kepada dirinya. Mendengarnya Nike auto salah tingkah. Setelahnya Nike pulang membawa bunga dari para bocil untuk raja. Langsung saja ia menaburkan bunga di tempat tidur raja. Nike mengelus rambut Raja Livius. Tidak lama kemudian, raja terbangun. Ia kaget kasur dipenuhi bunga. Lalu Nike menjawab bunga tersebut dari anak panti. Kemudian Nike berkata ia akan melakukan ritual pencerahan. Melihat Nike yang sok pahlawan, Raja Livius mengomelinya. Lantas Nike kesal padahal ia sudah berlaku hebat. Dikarenakan Nike terus memaksa, akhirnya raja mengizinkannya. Sebelum Nike pergi, raja memberikan liontin yang berisi cincin ibunya. Dan ia berkata Nike belum boleh memakai cincin tersebut, makanya ia memasangnya di liontin. Setelahnya Raja Livius dan Neil mengantarkan Nike ke kuil bawah tanah. Nampaknya Rani dan antek-anteknya juga mengantarkan Nike. Faktanya Nike harus kembali sebelum batas waktu di pagi hari upacara. Langsung saja Nike masuk ke dalam.
Setelah menempuh perjalanan di kegelapan, akhirnya Nike menemukan kuil matahari. Langsung saja ia membuka laci di bawah patung Dewi. Akan tetapi cincin tersebut menghilang. Nike yakin ia telah dijebak. Sontak saja ia kaget pasukan utusan Rani Aristes menyerang. Nampaknya Nike kebingungan. Ia harus melakukan apa? Selanjutnya Shin berada di kuil matahari. Nampak para pendeta utusan Rani menghadang Nike. Di kesempatan itulah Nike melawan mereka. Namun Nike kewalahan. Alhasil ia memadamkan api di kuil agar penglihatan pendeta kabur. Lalu Nike bergegas pergi. Lantas Nike terus berlari sambil memikirkan cara keluar dari kuil. Sontak saja Nike kaget. Tiba-tiba seseorang menariknya dari depan. Ternyata sosok itu adalah raja yang tengah menyelamatkan Nike. Lalu Nike berkata, ia tidak menyangka kalau raja akan datang. Raja mengurungkan niatnya untuk memberitahu alasan ia ke kuil. Sebab kalau raja mengatakannya, Nike pasti langsung kepedean. Di kesempatan itulah Nike merapalkan mantra untuk memanggil kabut. Lantas raja takjub melihat kehebatan Nike. Selesai ritual pemanggil kabut, Nike mengajak raja kabur dari kuil. Mereka terus berlari keluar gedung menyelamatkan diri. Alhasil mereka sudah tiba di luar. Nike sangat senang akhirnya mereka selamat. Akan tetapi mendadak utusan pendeta muncul dan menyerang Nike. Langsung saja raja melindungi Nike dan menodongkan senjata ke utusan pendeta. Saat raja ingin membunuh utusan, Nike menghentikannya. Kemudian mereka berlari meninggalkan utusan pendeta. 霧もまだ持ちそうだ。 でも Di perjalanan raja sangat gemetar. Ia terus menarik Nike. Lalu sambil berlari, Nike berkata kepada para utusan sudah berhenti mengejar. Dan Nike berkata lebih baik mereka mencari cincin ritual. Akan tetapi raja menyaut, ia tidak peduli dengan hal itu lagi. Di kesempatan itulah raja memeluk Nike dan berkata, dirinya sungguh ketakutan. Sebab ia tidak mau kehilangan orang spesial untuk kedua kalinya. Tangisan raja memecahkan keheningan. Ia terus merengek karena Nike sangat berharga untuk sang raja. Raja menegaskan ia sudah tidak membutuhkan cincin ataupun tahta. 怖くてたまらなかった。そんなものどうでもいい。音ってここへ来てた。それでお前に助けられて私の考えが及ばない分 Faktanya raja hanya memerlukan kehadiran Nike di hidupnya. Alhasil Nike meminta maaf kepada raja karena menyebabkan kekacauan. Harusnya ia mendengar raja soal berhenti mencari cincin. Langsung saja Nike mencium kening raja untuk menenangkannya. Kemudian Nike berkata, jika bukan Raja Matahari, Livius tidak punya daya tarik sama sekali. Makanya jangan sampai Livius membuang tahta kerajaannya. Nike menegaskan bahwa Livius sungguh bocah mesum dan licik. Sontak saja raja terkejut, ia ikut kesal dan mengatakan ingin menarik kembali ucapannya. Lebih baik dirinya memegang erat kekuasaan dan membuang Nike saja. Alhasil mereka berhenti bertengkar karena hari sudah pagi. Sebab sebentar lagi acara akan dimulai. Namun mereka belum punya cincin. Dengan santai raja menjawab ia masih punya satu rencana. Setibanya di istana, Neil menjelaskan pada Nike bahwa raja dan Tuan Radcliffe beserta dua rekan lagi akan membuat keputusan. Mereka berempat dikenal sebagai suara para dewa. Sehingga tidak satu pun dapat menantang keputusan mereka. Makanya raja memanfaatkan hal tersebut agar pertunangan tetap dilaksanakan. Esoknya putri Nike sudah bersiap. Dan ia menghampiri sang raja. Nampaknya Nike dengan balutan baju pengantin dan riasan di wajahnya membuat raja terpukau. Langsung saja raja dan Nike menuju ke atap istana melangsungkan pertunangan. Nampaknya pendeta tertinggi sudah hadir melangsungkan pertunangan untuk raja dan Nike. Sontak saja pendeta kaget melihat cincin yang menghilang.
Lalu Nika menjelaskan kalau ia tidak berhasil menemukannya. Kemudian Raja berkata kemarin ia pergi menuju ke kuil menyelamatkan Nika. Alhasil Randa salah satu pendeta menceritakan kejadian kemarin. Namun Rani Auto menamparnya karena memberitahu pada halayak ramai. Pendeta tertinggi syok mendengar fakta tersebut. Lalu Raja berkata ada cincin yang lebih pantas untuk Nika. Di kesempatan itulah Nika melakukan ritual pemanggil cahaya untuk mengelilingi matahari. Tidak lama kemudian, cahaya membentuk bulatan bagaikan cincin matahari. Melihatnya, para masyarakat terkejut. Mereka takjub dengan kehebatan Nika. Setelahnya Nika memukul Rani untuk menghukumnya. Lalu ia meminta Rani menyetujui pertunangannya. Alhasil setelah proses panjang yang berliku, akhirnya acara selesai. Kemudian Nika melakukan ritual pemanggil pelangi untuk sang raja. Lalu kemudian mereka menikmati pelangi sambil berpegangan tangan. Selanjutnya Shin berada di luar istana. Nampaknya Nika sedang melihat petani yang sedang memanen buah. Lantas Nika naik ke atas gedung untuk melakukan ritual hujan. Kemudian Nika turun kembali menghampiri para petani. Lantas mereka takjub melihat kehebatan Nika memanggil hujan. Para petani senang Nika berkunjung ke tempat mereka. Sontak saja Nika kaget terdapat tembakan dari istana. Hal tersebut adalah panggilan dari Neil bahwa ia harus pulang. Alhasil Nika bergegas pulang ke istana. Langsung saja Neil memarahi Nika habis-habisan. Dikarenakan Nika keluar tanpa izin dan Nika tidak mengerjakan tugasnya belajar tata krama kerajaan. Tidak lama kemudian seorang wanita bocil menghampiri raja dan memeluknya. Setelah itu, raja dan lainnya makan siang di meja makan. Lantas Neil memperkenalkan bocil wanita yang bernama Amaluna Luirasel. Ia merupakan putri pertama kerajaan laut. Beliau dan Raja Livius sudah berteman sejak kecil. Tampaknya Luna sangat kesal melihat kehadiran Nika. Selesai makan, Nika keluar. Ia merasa cemburu kepada Luna. Di kesempatan itulah Luna mengikuti Nika dan ia berkata kalau Nika tidak pantas bersanding dengan sang raja. Sebab Nika sama sekali tidak mengetahui tata krama kerajaan. Luna berkata Nika berasal dari kerajaan miskin yang jauh berbeda dengan dirinya. Alhasil Nika pun pergi meninggalkan Luna. Esoknya Neil bersama Nika sedang latihan berdansa. Lantas Nika berkata ia akan menandingi kemampuan Luna. Kemudian Luna muncul, ia mengajak raja berdansa. Alhasil karena Luna memaksa raja, terpaksa ia melakukannya. Para bangsawan dan pelayan di ruangan takjub menyaksikan keserasian raja dan Luna. Hal itu membuat Nika cemburu dan menenangkan diri. Tidak lama kemudian, raja muncul. Namun Nika menolak bertemu, sebab ia langsung pergi ke kamar untuk istirahat. Malamnya Nika keluar kamar dan belajar berdansa. Di kesempatan itulah, raja datang memberikan teh sari buah buatan Jaina. Lalu raja mengajak Nika berdansa untuk menghiburnya. Tanpa mereka sadari, Luna mengintip dari tadi. Esoknya Luna mengejek Nika duel berkuda. Meskipun raja menghentikan Nika menerima tawaran berduel, langsung saja pertandingan dimulai. Di perjalanan, Luna berkata ia akan menyingkirkan Nika dari hidup raja, sebab ia sangat mencintai raja sejak dulu. Nika berkata walaupun ia masih menghabiskan waktu sedikit dengan raja, namun ia sudah melihat raja dari sisi manapun dan juga tidak akan membiarkan Luna mengambil tempatnya di sisi raja. Mendengar kesungguhan Nika membuat Luna sadar. Sewaktu Ratu Sheila meninggal, Raja Livius berubah menyeramkan, sehingga Luna meninggalkan raja dan tidak pernah kembali. Sedangkan Nika sangat menerima sikap raja dalam hal apapun. Namun tiba-tiba saja Luna terjatuh ke laut. Nika auto memanggil angin untuk menahan Luna lalu menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, raja dan lainnya muncul melihat kejadian tersebut.
Esoknya Luna berencana untuk pulang ke Istana Laut. Mendengar berita itu, Nike langsung menemuinya. Di sana, Luna meminta maaf kepada Nike dan berterima kasih atas pertolongan Nike kemarin. Kemudian Luna meminta Nike memanggil hujan agar Raja tidak tahu bahwasanya Luna sedang menangis. Sementara Raja dan Neola sedang mengamati mereka dari jauh. Setelahnya, Nel menghukum Nike dengan tumpukan materi pembelajaran. Tampak Raja sedang menemaninya. Di kesempatan itulah Nike memberikan buah yang didapatnya dari petani. Kemudian Raja memakan buah tersebut hingga ia tersenyum. Lantas Nike berkata bahwa buah itu baru dipetik dari kebun. Para petani sangat senang buah akan dibawa ke istana. Hal tersebut membuat Raja senang. Ia pun auto mencium Nike. Sontak saja Nike kaget. Tiba-tiba Raja menciumnya. Selanjutnya Shin berada di kamar Nike. Nampaknya ia merasa sangat lelah. Setiap hari harus belajar tata krama menjadi seorang ratu istana. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Alhasil dengan malas Nike membukakan pintu. Sontak saja Nike terkejut melihat Raja Livius. Lantas Livius berkata ia akan membawa Nike kabur untuk refreshing. Tidak lama kemudian mereka sampai di pasar. Nike membawa Livius ke temannya supaya Raja di makeover menjadi wanita. Nampaknya Livius berubah seperti bocil wanita. Alhasil keduanya menghabiskan waktu di luar bersama. Tanpa mereka sadari, seorang pria bernama Bart mengamati mereka dari jauh. Setelah menghabiskan banyak waktu di luar, mereka menyelinap masuk ke istana. Sontak saja keduanya kaget melihat Bart berada di ruangan Raja. Melihat kehadiran Bart, Raja Livius auto mengamuk. Lalu Nel menjelaskan bahwa ia juga tidak tahu kalau Bart mengunjungi istana. Lantas para pelayan mengakui mereka mengizinkan Bart masuk karena mengira Raja ingin bertemu Bart. Setelahnya Nel memperkenalkan Bart kepada Nike. Lantas Nel mengatakan Pangeran Bartwin Cicil Ifrika merupakan adik Raja sebelumnya. Lebih tepatnya Bart ini adalah paman Raja Livius. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri saat pemimpin pertama naik tahta. Raja Livius menyaut. Bart meninggalkan kantor dan menghilang. 初めて見たな。陛下が即位された折には恋をするのもね。悲しい。の方が。バルド様。 Lalu Bart berkata ia tidak suka dibatasi. Mendengarnya Raja tertawa. Ternyata itu alasan Bart menghilang. Kemudian Bart tertarik melihat Nike dan ia mulai menggoda Nike. Melihat hal itu, Raja Livius mengkesal. Alhasil Nel mengusir Bart. Lantas Raja berkata kalau Nike membiarkan Bart mendekatinya lagi, Raja akan menjebloskan Nike ke penjara. Esoknya Bart sedang latihan memanah. Para wanita berkumpul menyaksikan Bart latihan. Lantas Nike terbangun dari tidurnya. Ia melihat keluar Bart dikerumuni para wanita. Di kesempatan itulah ia bergegas ke sana. Para pelayan pribadi Nike menjelaskan Bart sangat populer di kalangan wanita. Kemudian Nike terus bertanya tentang Bart karena ia penasaran. Mendadak Raja muncul. Ia kesal seineng kepo soal Bart. Di kesempatan itulah Bart mengatakan nanti malam akan diadakan pesta penyambutan dirinya. Lalu Bart mengundang Nike. Karena Bart mengejeknya, terpaksa Raja ikut pergi dengan Nike. Malamnya Raja dan Nike sedang menikmati hidangan. Lantas Raja tidak tahan melihat Bart dikerumuni para gadis. Alhasil ia mengajak Nike pergi ke balkon untuk mengobrol. Sedangkan Nike ditahan oleh Bart. Ia memanfaatkan Nike agar para wanita membiarkan Bart pergi dari pesta. Di kesempatan itulah Bart menggendong Nike dan membawanya ke kamar. Kemudian Bart meletakkan Nike di kasur. Ia berkata kalau dirinya telah jatuh cinta kepada Nike. Mendengarnya, Nike berkata kalau ia tidak mempercayai omongan Bart. Lalu Bart berkata ia cuma ingin mengetes Nike saja. Tidak lama kemudian, Raja datang bersama para pengawal. Di kesempatan itulah, Raja menyuruh Bart dijebloskan ke penjara. Sedangkan Nike dimasukkan ke kamar. Dan ia berkata akan menghukum Nike.
Sebab raja tidak suka melihat Nika yang pasrah saja diajak pergi oleh Bart. Melihat kemarahan sang raja, Nika auto shock. Selanjutnya scene berada di kamar Nika. Nampaknya Nika ini sedang merajuk kepada raja. Lantas raja berusaha membujuk Nika. Namun ia malah marah. Raja berkata sepertinya tadi ia sudah keterlaluan memarahi Nika. Sedangkan Nika masih terus kesal karena sikap Livius yang seenaknya. Alhasil Livius pergi melanjutkan pekerjaannya. Di kesempatan itulah Nika beraksi dan ia naik ke gedung penjara. Langsung saja Nika memanjat jendela dan merusaknya, supaya ia bisa mengajak Bart melarikan diri. Sontak saja Bart terkejut melihat kehebatan Nika yang menghancurkan jendela. Langsung saja Nika membawa Bart meninggalkan penjara. Tidak lama kemudian mereka sampai di luar. Nika sangat antusias menatap bulan. Sementara Bart tidak suka karena trauma melihat bulan. Alhasil Nika memanggil awan untuk menutupi bulan. Melihat kehebatan Nika, Bart kagum. Lantas Nika berkata ia tahu kehadiran Bart di sini untuk melihat calon istri Livius. Sebab ia tidak ingin Livius salah menikahi wanita jahat. Bart mengakuinya dan berkata ternyata cukup sulit menyembunyikan sesuatu dari Nika. Kemudian Bart mengatakan sejak kecil ia dan Livius tidaklah akur. Namun mereka memiliki tujuan, yaitu melindungi orang yang sama. Lalu Bart dan Livius mengalami penderitaan karena tidak sanggup menghadapi Sheila. Namun setelah menaklukkan dunia, Bart tidak sanggup menghadapi kejadian yang sesudahnya. Sehingga ia memutuskan pergi dari istana dan meninggalkan Livius. Keduanya lari dari kenangan-kenangan pahit yang terjadi. Lantas Bart berkata ia akan kembali berpetualang dan ia juga menitipkan Raja Livius kepada Nika. Lalu Nika menyaut, ia marah karena Bart lari dari kenyataan. Alhasil Nika meminta agar Bart menghadapi Livius dan menjaga Livius. Setelahnya Nika pulang ke istana. Ia meminta Nell membantunya menyelesaikan masalah Livius. Di sisi lain, Dewan Sesepuh yaitu rekan Livius berdiskusi sedang menunggunya. Sebab sudah beberapa hari mereka tidak mengobrol dengan Livius. Mereka meragukan apakah Nika bisa menyelesaikan masalah antara Livius dan Bart. Scene beralih ke Nika. Ia meminta Livius menemuinya di belakang istana. Alhasil terpaksa Livius meninggalkan pekerjaannya dan pergi menemui Nika. Sontak saja Livius kaget. Tiba-tiba saja hujan lebat. Sehingga ia masuk ke ruangan. Ternyata di sana Bart sudah menunggu. Sepertinya Nika menjebak mereka berdua. Di luar, Nika semakin memperkuat nyanyian agar hujan lebih deras. Di kesempatan itu, keduanya mengobrol membahas masa lalu. Ketika hujan hampir berhenti, mereka bergegas mencari suara ke Nika. Tampaknya Nika tergeletak di bawah karena kelelahan. Lalu Nika membisikkan kepada Livius agar ia meluruskan masalah dengan Bart. Di kesempatan itulah, Livius memerintahkan Bart kembali ke istana dan bekerja untuknya lagi. Mendengar ucapan Livius, membuat Bart berlutut dan menerima perintah Livius. Esoknya Nika terbangun dari tidurnya. Nampaknya Livius menjaga Nika semalaman. Tidak lama kemudian, Bart muncul menggunakan pakaian Perdana Menteri. Dan ia berkata Livius jadi bermalas-malasan semenjak ada Nika. Makanya Bart akan bekerja keras untuk membantu pekerjaan tertunda raja. Di kesempatan itulah Bart menggoda Nika lagi. Alhasil mendadak Livius terbangun dan menghajar Bart. でもそれでこいつは読み違いと失策だらけ。やっぱりニケちゃんいいね。なんだそれ私が最初として復活したからには愛せそう。おい Sehingga mereka bertengkar dan saling mengumpat. Nika kesal karena ia sudah bersusah payah mendekatkan mereka. Namun keduanya tetaplah bertengkar. Selanjutnya akan diadakan konferensi besar perjanjian perdagangan. Kerajaan Matahari menjadi tuan rumah dari konferensi.
Tampak Raja dan Nike kelelahan menyambut utusan dari berbagai negara. Lantas Livius dan Nike sudah kelelahan. Lalu setelah ini Raja mengajak Nike berjalan-jalan. Sebab Livius mendengarkan rumor di daerah selatan terdapat penginapan bagus. Mendengar ocehan mereka, Bart kesal dan menyuruh untuk bekerja kembali. Alhasil Livius dan Nike pasrah dengan antrian penyambutan negara selanjutnya. Di kesempatan itulah Nike ingin mencari udara segar di luar. Namun Neil menghentikan. Sebab Nike harus bersiap melakukan ritual pemanggil hujan untuk upacara pembukaan konferensi. Kemudian para pelayan pribadi Nike memberikan surat titipan ke kerajaan hujan. Alhasil Nike membacanya. Sontak saja ia terkejut ternyata neneknya sakit parah. Setelahnya Nike kembali ke acara, lalu ia melakukan upacara pemanggilan hujan. Nampaknya hujan turun dengan lebat. Namun karena keadaan hati Nike terganggu, hujan menjadi tidak merata. Selesai nyanyian upacara hujan, Raja mengomeli Nike. Sebab sejak tadi Livius menyadari perasaan Nike tidak tersampaikan saat memanggil hujan. Di kesempatan itulah Nike memberikan surat kepada Neil. Sehingga Neil membacakan surat tersebut. Selesai Neil membaca, Nike meminta izin kepada Raja untuk pulang ke negaranya. Di kesempatan itulah Raja Livius bertanya pada Neil kapan Neil selesai menyiapkan keberangkatan Nike. Lalu Neil menjawab, ia akan selesai 2 hari ke depan. Langsung saja Livius berkata kalau ia akan ikut bersama Nike. Setelahnya Raja Livius mengunjungi Dewan Sesepuh. Tampak ketiga Dewan Sesepuh sudah tidak sabar ingin ikut ke negara hujan. Lantas Livius berkata ia hanya pergi bersama Nike. Sontak saja mereka kaget. Ternyata para sesepuh tidak diikut sertakan. Tidak lama kemudian waktu keberangkatan telah tiba. Raja dan Nike bersiap naik ke kapal ditemani Neil. Di perjalanan, kedua insan menikmati perjalanan sambil mengobrol. Di kesempatan itulah Livius bertanya mengapa Nike tidak memberitahu sejak awal tentang surat kerajaan. Dikarenakan Livius punya kesibukan saat konferensi Nike dan tidak ingin mengganggu. Lantas Nike bertanya mengapa Livius tahu proses pemanggilan hujan tak merata. Livius berkata kalau ia sadar perasaan Nike tidak tersampaikan, makanya hujan tidak merata. Lalu Livius berkata karena dirinya satu-satunya orang yang bisa mengetahui isi hati Nike. Di kesempatan itulah Nike memeluk Livius. Ia sangat senang bersama Livius. Esoknya mereka telah sampai di negara hujan. Nampak ayah dan kakak Nike menyambut mereka. Keduanya mengira kalau Raja Matahari ini adalah Neil karena ia terlihat seperti orang dewasa. Mendengarnya membuat Raja Livius shock. Tidak lama kemudian mereka sampai di kediaman kerajaan hujan. Sontak saja Nike dan lainnya terkaget ternyata nenek Nike hanya terserang encok. Lalu nenek berkata, ia sangat senang bisa melihat Nike beserta suami. Kemudian kakak Nike bermunculan. Mereka mengira Raja adalah Neil. Langsung saja mereka mendekati Neil dan memuji keterampilan Neil. Alhasil Nike memperkenalkan Livius yang adalah suaminya. Mendengarnya Mira dan Nia Auto membawa Livius ke foto studio. Sedangkan Nike disuruh neneknya membawa Neil berkeliling. Kemudian nenek menyadari bahwa Kotora berada di sana. Dan ia berkata tidak akan membiarkan raja kecil seperti Livius berdampingan dengan Nike. Dengan tegas Kotora berkata kalau ia akan merebut Nike kembali. Di sisi lain Nike dan Neil mengunjungi Livius. Mereka kaget melihat kondisi Livius. Nampaknya ia merasa kesal setelah dipermainkan kedua kakak Nike. Tampak kondisi kesehatan Livius menurun karena cuaca di negara hujan. Alhasil Livius dirawat di kamar karena ia kelelahan. Ketika Livius sadar, Nike memberikan bubur buatannya kepada Livius. Saat merasakan masakan Nike, Livius takjub. Lantas Nike berkata, para kakak beserta lainnya sedang melakukan ritual pemindah awan untuk penyambutan Livius. Sebab mereka ingin Livius bebas melihat bintang di langit. Lalu Livius berterima kasih kepada Nike karena semuanya. Mendengar ungkapan Livius, Nike auto salting dan secara tiba-tiba Nike mencium Livius.
sehingga wajah Livius pun auto memerah. Selanjutnya setelah kejadian kemarin, Nika menjadi canggung berada di dekat Livius. Alhasil ia bersama Kara, kakak ketiganya yang mempersiapkan acara penyambutan Raja Matahari. Lantas Kara berkata, sepertinya ada yang berbeda pada Nika. Setelahnya Nika pergi dari dapur karena ia tidak becus bekerja. Pikiran Nika tertuju pada Livius saja. Di perjalanan ke kamar, Nika membenturkan kepala ke dinding berulang kali. Dan ia bergumam sungguh menyesal dirinya telah mencium Livius kemarin seenaknya. Langsung saja Nika masuk ke kamar Livius. Sontak saja ia terkejut melihat Livius dalam keadaan tanpa busana. Livius berkata, ia habis berjalan-jalan dan basah kuyup karena terkena hujan. Alhasil Nika mengajak Livius pergi bersama mencari udara segar. Di perjalanan keadaan canggung membuat suasana menjadi hening. Lantas Livius meminta maaf karena waktu itu pernah berkata akan menghancurkan negara Nika. Mendadak Kotora muncul. Ia berkata sedang berjalan menemani ayah Nika. Kemudian ayah Nika keluar dari persembunyian. Setelahnya mereka berkumpul di ruangan untuk mengobrol. Di kesempatan itulah ayah Nika berkata kalau dirinya hanya tokoh masyarakat biasa. Sedangkan nenek Nika sangat berpengaruh di negara hujan. Sebab sangat hebat. Ia memimpin kerajaan saat seusia Raja Livius. Kepemimpinan pertama nenek Nika dapat menyelesaikan permasalahan negara dengan baik. Ketika kerajaan dalam kekeringan, ia memberantas masalah di negerinya. Kemudian Kara mengajak Nika dan Kotora membantu persiapan penyambutan. Alhasil keduanya meninggalkan ruangan. Lalu ayah Nika berkata, Kotora dan Nika dulu sangat dekat. Mereka dulunya memiliki kemampuan yang lemah. Namun Nika dididik keras oleh nenek hingga menjadi penyanyi di negeri hujan. Melihat Nika, Kotora menjadi kagum dan ingin melindunginya. Setelahnya acara penyambutan Raja Matahari telah dimulai. Nampak Nika dan Kotora pergi bersama. Lantas Kotora mengatakan rencananya ia akan memisahkan Nika dengan Livius. Kotora terus membantah kalau Nika beneran mencintai Livius. Sebab menurut Kotora, Livius hanyalah bocah biasa. Akan tetapi Nika membantah karena Livius adalah suaminya. Lalu Kotora merapalkan mantra agar Nika pingsan dan ia membawa Nika ke menara teratai hitam. Langsung saja Kotora beraksi. Ia memberikan ramuan agar Livius melupakan ingatannya. Setelah bangun, Livius akan kehilangan memori tentang cintanya dengan Nika. Akan tetapi, Kotora salah menilai Livius. Sontak saja Kotora kaget melihat Livius yang terbangun. Dan ia berkata kalau ia sudah tahu rencana Kotora sedari awal. Di kesempatan itulah Livius menyuruh Neil menyerang pasukan kerajaan hujan. Kemudian Livius bergegas mencari Nika dan ia loncat ke bawah. Ternyata Kara memanggil dan membawanya menuju menara. Tidak lama kemudian mereka sampai di gerbang dan Kara berpisah dengan Livius. Langsung saja Livius mencari Nika di perjalanan. Ia dihadang nenek. Lalu Livius berkata, ia sudah tahu nenek dalang dari semua ini. Alhasil nenek takjub, ternyata Raja Bocil cukup pintar. Namun Livius tidak bisa menolong Nika kalau tidak punya kunci menara. Sehingga ia mencarinya di bawah genangan air. Akan tetapi nenek memanggil petir dan merendam Livius. Banjir semakin besar. Livius sudah hampir tenggelam. Di sisi lain Nika tersadar. Ia terbangun dan ketakutan kalau Livius melupakannya. Alhasil Nika mendobrak pintu kayu menggunakan bahunya. Sehingga badannya berdarah. Melihat Nika yang sangat berusaha, Kotora terheran. Meskipun sudah terluka parah, Nika tidak akan menyerah karena ia mencintai Raja Livius. Sambil menangis, Nika terus-menerus mendobrak pintu. Selanjutnya Shin berada di menara teratai hitam.
Nampaknya darah mengalir deras dari kepala Nika, sebab ia terus-menerus mendobrak pintu hingga kepala dan bahunya terluka parah. Alhasil Kotora membukakan pintu menara agar Nika bisa keluar. Sebelum membiarkan Nika pergi, Kotora membalutkan luka Nika dengan kain. Langsung saja Nika bergegas pergi. Kemudian Nika bertemu dengan Kara di perjalanan. Lalu Kara membawa Nika pergi ke tempat Livius. Lantas Kara berkata kalau Livius sedang melawan nenek. Tidak lama kemudian mereka sampai di TKP. Nika kaget melihat Livius pingsan. Di kesempatan itulah Nika berusaha menyadarkan Livius. Namun Raja tidak kunjung bangun, alhasil ia memberi nafas buatan agar Livius tersadar. Kemudian Livius tersadar, ia senang melihat Nika yang selamat. Lalu ia berkata pada nenek kalau ia menang sebab ia telah menemukan kunci menara. Mendengar ucapan Livius, nenek pasrah. Kemudian Nika membawa Livius ke kamar untuk beristirahat. Para kakak Nika meminta maaf pada Livius karena membiarkan nenek menjahati Livius. Lantas Nel menyaut kalau kerajaan matahari tahu keluarga Nika akan dihukum. Lalu Livius menjawab kalian telah salah paham. Sebab masalah kemarin hanya permasalahan antara cucu dan nenek. Dan sekarang ada faktanya kalau Livius lah yang memenangkannya. Serta Livius juga tidak marah kepada para kakak Nika. Esoknya akan diadakan pesta pernikahan untuk Livius dan Nika. Kemudian Nel dan lainnya terus mencari keberadaan Livius. Nika juga ikut mencari. Kemudian Livius memanggilnya dari atas pohon. Alhasil Nika naik ke atas. Mendadak Livius menyentuh tangan Nika hingga ia terkejut. Lantas Livius tertawa melihat reaksi Nika. Padahal waktu itu Nika duluanlah yang menciumnya. Dua sejoli mengobrol sambil tertawa, sedangkan Nel dari tadi mencari Livius. Tidak lama kemudian Nel datang. Ia mengomeli keduanya karena sekarang bukan saatnya untuk bergombal ria. Setelahnya Nika dibawa pergi oleh Nel menemui keluarga Nika. Sedangkan Livius ditahan oleh keluarga kerajaan beserta seorang wanita berjubah. Ternyata wanita tersebut adalah ibu dari Nika. Kemudian Nika membawa Livius ke ruangannya dan menyuruh Livius mandi. Selesai Livius mandi, ibu memberikan baju pernikahan untuk Livius. Langsung saja ia memakaikan kepada Livius. Tampak ibu Nika sangat senang, baju yang dibuatnya pas ketika dibuat menantunya. Sebelumnya mereka mengobrol membahas ayah Nika. Alhasil acara pernikahan pun segera dimulai. Livius bergegas ke aula. Di sana seluruh keluarga kerajaan hujan berkumpul merayakan pernikahan Nika. Sontak saja Livius kaget melihat kecantikan dari Nika ini. Dan ia langsung menghampiri Livius lalu Nel melarang Nika untuk bergerak bebas. Sebab sedari tadi keluarga Nika sulit memakai baju dan riasan Nika. Setelahnya Nika dan Livius pun naik ke atas panggung. Di kesempatan itulah Livius menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan untuk keluarga. Dan ia berkata kalau Livius sangat iri melihat sekeluarga kerajaan hujan. Livius berjanji akan menjaga Nika sampai akhir hayatnya. Lalu paman Nika menyuruh Livius untuk mencium Nika. Livius pun melakukannya. Ia sangat senang menggoda Nika. Lantas Nika berkata, sepertinya Kotora dan nenek tidak kunjung hadir. Setelah pernikahan, Livius menemui Kotora di tempat Nika dan Kotora bermain dulu. Di sisi lain, Kotora sedang mengumpulkan buah yang sering dimakannya bersama Nika dahulu. Sambil melamun, Kotora bergumam untuk apa ia mengambil buah tersebut. Sebab keadaannya sudah berbeda. Ia sudah tidak bisa bermain dengan Nika lagi. Tidak lama kemudian, Livius sampai. Ia menyapa Kotora dan menyebut Kotora sebagai pria tukang bacot. Di kesempatan itulah, Livius berkata pada Kotora kalau ia akan segera pulang bersama Nika. Makanya Livius ingin membuat Nika dan Kotora berbaikan. Namun Kotora kesal melihat Livius yang so akrab. Di kesempatan itulah, ia mendorong Livius hingga hampir terjatuh ke jurang. Lantas Livius berkata, mengapa Kotora menahannya?
Seharusnya kalau ia ingin menyingkirkan Livius dari tadi, Kotora sudah membunuh. Namun Kotora tidak melakukannya dan menjatuhkan Livius ke bebatuan. それは見返りを求めてることじゃない。お前に何がどうした。一思いに突き落とせばいい。ああ、わかんないね。つまんない策を浪してないで初めっから。Kotora lalu ikut duduk di bawah bersama Livius. Kemudian mereka mengobrol membahas soal Nike. Akhirnya mereka akrab dikarenakan merumpi tentang kejahilan Nike. Keduanya seperti mempunyai dendam tersendiri kepada Nike. Sebab semua orang sudah tahu Nike ini sangat menjengkelkan. Tidak lama kemudian Nike muncul. Livius berkata kalau Kotora ingin berbicara kepada Nike. Hal tersebut dilakukannya agar persahabatan Kotora dan Nike tidak hancur. Lalu Livius segera pergi dari tempat masa kecil Nike dan Kotora. Selanjutnya setelah kejadian kemarin, Livius dan Kotora menjadi dekat. Keduanya pergi ke pintu air untuk melakukan sesuatu. Livius sangat senang mengetahui ternyata Kotora ini adalah seorang teknisi. Sedangkan Nike tampak sangat galau, ia tidak diizinkan masuk untuk menemui sang nenek. Lantas Nike pergi dari kediaman sang nenek. Tidak lama kemudian Livius dan Kotora muncul. Mereka telah menyelesaikan urusan. Lalu Kotora berkata sebelum Nike pulang ke negeri matahari, ia harus berpamitan pada nenek. Meskipun sudah ditolak, Nike mencobanya lagi. Nike pergi bersama Livius kembali ke tempat nenek. Di sisi lain, nenek keluar dari ruangan. Ia kesal dengan Nike. Tidak lama kemudian Nike muncul membuat nenek malu. Langsung saja Nike masuk ke dalam dan mengunci pintu. Di kesempatan itulah Nike meminta nenek mendengarkan ucapannya. Lalu Nike berpamitan pada sang nenek sambil menangis. Nike mengucapkan selamat tinggal. Setelahnya Nike pergi dari kediaman sang nenek. Sementara Livius mengejek nenek dari luar dan mengatakan kalau nenek ini sangat pengecut. Lalu Nike dan Livius diantar ke dermaga kapal. Tampaknya Nike sangat bersedih karena tidak bisa melihat wajah neneknya saat terakhir pertemuan. Kemudian keluarga Nike mengucapkan salam perpisahan. Alhasil Nike dan Livius bergegas naik ke kapal melanjutkan perjalanan. Kemudian terdengarlah suara nenek bernyanyi memanggil hujan perpisahan. Mendengarnya Nike auto bersedih. Akhirnya ia mendengarkan suara nenek. Lantas Livius bertanya bahasa apa yang digunakan si nenek. Lalu Nike berkata nenek menggunakan bahasa kuno yang menyanyikan ritual hujan perpisahan. Setelahnya kapal pun berangkat, membuat Nike menangis karena berpisah dengan keluarganya. Melihat Nike yang menangis, Livius mengelus kepala Nike. Tidak lama kemudian mereka sampai di kerajaan matahari. Sontak saja Livius kaget melihat kondisi istana yang kacau. Sebab Bart membiarkan para menteri dan staf kerajaan liburan. Sehingga seluruh pekerjaan kerajaan menumpuk, membuat Nike dan Nell bekerja lembur. Alhasil Nike pun jarang bertemu Livius karena sibuk bekerja. Berhari-hari tanpa Livius, Nike sangat kesepian. Kemudian Bart muncul, ia melihat kesedihan pada posisi duduk Nike. Nampaknya Nike duduk terpuruk di lantai. Lalu Nike mengomel, ia kesal semua karena ulah Bart. Lantas Bart menjawab ia hanya memberikan keringanan pada para staf kerajaan. Di kesempatan itulah Bart bertanya apakah saat liburan Nike melakukan sesuatu bersama Livius. Mendengarnya Nike auto bingung harus menjawab apa. Setelahnya Bart menceritakan kepada Dewan Sesepuh, alhasil Dewan Sesepuh dan Bart menggosipi raja. Mereka heran apakah Raja Livius tidak menyukai hal seperti itu. Setelahnya Nike dipakaikan baju oleh para pelayan. Nampaknya pelayan Nike kesal karena baju Nike tidak muat. Padahal mereka selalu menyuruh Nike diet ketat. Namun Nike tidak pernah mendengar dan sehingga mereka kesulitan memakai baju yang cocok untuk Nike. Tidak lama kemudian Nike selesai. Nampaknya si Eneng ini sangat cantik memakai baju kerajaan. Sedangkan Raja Livius dan Nell sangat sibuk mengurus kerajaan. Dikarenakan Bart mengacaukan istana, Raja menjadi lebih sibuk lagi. Sepertinya ada rasa penyesalan di hati Raja yang telah meninggalkan istananya kepada Bart. Setelahnya Nike kembali ke kamarnya, tempat koki istana memberi makanan Raja pada Nike. Sebab ia sangat sibuk sampai tidak sempat mengantar makanan ke Raja. Padahal koki hanya ingin melihat Nike bertemu Raja. Tidak lama kemudian Nike sampai dan ia bertemu Nell.
Lalu Neil berkata kalau Raja Livius sedang pergi mengecek pekerjaan. Neil bertanya apakah Nika ingin menyampaikan pesan untuk Raja. Kemudian Nika pergi dengan perasaan yang sedih karena tidak kunjung bertemu Livius. Kemudian para pelayan Nika memukul Neil karena membuat Nika bersedih. Alhasil Nika kembali ke kamarnya lalu menyanyikan lagu ritual pemanggilan hujan. Sambil menyanyi, Nika menangis, ia sangat kesepian tanpa Livius. Mendengarnya Nika, para pelayan ikut bersedih. Kemudian Nika pergi keluar untuk mencari udara segar. Tidak lama kemudian, Livius muncul menaiki kuda dan ia menghampiri Nika. Alhasil keduanya pun bertemu setelah sekian lama. Mereka sangat senang bisa menyalurkan rasa rindu. Lantas keduanya melarikan diri dari istana untuk refreshing. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Pesan moral yang dapat disampaikan dari anime ini cuy sangat mudah banget untuk ditangkap. Meskipun di dunia ini banyak perselisihan dan konflik, namun akan selalu ada kecantikan yang disampaikan. Tentunya oleh sang pencipta pada alam semesta buatannya ini cuy. Kita harus senantiasa mensyukuri berbagai macam keindahan yang ada di dunia. Selain itu, serial anime ini juga berusaha menyampaikan pesan moral lain. Yaitu kasih sayang seorang ibu kepada anak yang akan terkenang sepanjang hayat dan tak akan lekang oleh waktu. Selain itu, serial anime ini juga mengajarkan pentingnya toleransi, karena kita harus bisa menghormati orang lain untuk bisa hidup berdampingan di bumi ini bersama-sama. By the way, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten-konten kita, silahkan like, comment, and subscribe. Dukung terus Mimin untuk selalu menghibur kalian semua setiap harinya. Silahkan diberi komentar lanjut, agar kita bisa menghibur kalian semuanya. Oke lah kalau begitu cuy, kita udah sampai di ujung video kali ini yang udah panjang pol-polan. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP yang akan kembali lagi untuk menghibur kalian semua setiap harinya. Pastinya dengan durasi-durasi anime yang mantap punya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi. See you in the next video and bye-bye.